Lorong Kemerdekaan Indonesia. Bahas bersama. Bersifat kedaerahan. Beberapa perlawanan terhadap penjajah di beberapa daerah di Indonesia. 1. Perlawanan Pattimura 1817. 2. Perang Diponegoro 1825 sampai 1930. 3. Perlawanan Aceh 1873 sampai 1904. Perlawanan Pattimura. Perang Pattimura adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Terjadi di Maluku pada tahun 1817. Perang ini dipimpin oleh tokoh yang sangat kita kenal, yaitu Kapiten Pattimura. Mengapa Perang Pattimura terjadi? Yang pertama adalah eksploitasi Belanda. Belanda melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Maluku, terutama rempah-rempah. Kedua, ketidakadilan. Rakyat Maluku mengalami ketidakadilan dan penindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, semangat nasionalisme. Munculnya semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka dari penjajahan. Perlawanan Pattimura. Perang Pattimura adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Perang Diponegoro adalah salah satu perang besar yang terjadi di Pulau Jawa pada abad ke-19. Perang ini melibatkan Pangeran Diponegoro dan rakyat Jawa melawan penjajah Belanda. Mengapa Perang Diponegoro terjadi? Yang pertama, campur tangan Belanda. Belanda terlalu jauh campur tangan dalam urusan internal Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, pelanggaran kesakralan, yaitu Belanda membangun jalan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, ketidakpuasan rakyat. Rakyat Jawa merasa tertekan dengan kebijakan kolonial Belanda. Perang Yang ketiga adalah Perang Aceh. Perang Aceh adalah satu perang terpanjang dan paling sengit dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Perang ini berlangsung selama lebih dari 30 tahun, yaitu dari tahun 1873 hingga 1904. Mengapa Perang Aceh terjadi? Yang pertama, upaya Belanda menguasai Aceh. Aceh dikenal sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan. Belanda ingin menguasai wilayah ini untuk memperkuat kekuasaannya di Nusantara. Yang kedua, semangat perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak ingin tunduk pada penjajahan Belanda. Mereka mempertahankan kemerdekaan dan agama Islam mereka. Lahirnya nasionalisme di setiap daerah. Lahirnya organisasi nasional sebagai bentuk persatuan di setiap daerah untuk melakukan perlawanan pada penjajah. Contohnya organisasi Budi Utomo dan Indise Partai. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh sejumlah mahasiswa School of Planting van Indesland Artsten atau Stovia di Batavia, Jakarta. Organisasi ini dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia karena memperlihatkan semangat kebangsaan mulai tumbuh di kalangan pemuda Indonesia. Budi Utomo menjadi simbol awal kesadaran nasional untuk mencapai kemajuan dan persatuan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam cakupan dan fokus, pengaruhnya terhadap kebangkitan gerakan nasional sangat besar. Organisasi ini membuka jalan bagi munculnya gerakan-gerakan politik dan sosial yang lebih luas yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan Indonesia. Pada slide sini terlihat ada gambar, yaitu foto dari student from Stovia. Jadi di sini terlihat bahwa para pelajarnya adalah pribumi.
Pada slide berikutnya, mari kita berkenalan dengan 9 tokoh Budi Utomo. Yang pertama adalah Sutomo 1888 sampai 1938. Kemudian ada Muhammad Saleh 1888 sampai 1952. Kemudian ada Muhammad Sulaiman 1886, ada Gunawan Mangkukusumo, Raden Angga Projo Sudirjo, Gondo Suwarno 1887, Mas Gumbrek 1885, ada M. Suharno, dan yang terakhir adalah Suraji Tirtonegoro. Indische Partai adalah organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 tokoh utama yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga adalah Raden Mas Suwardi Soeryodiningrat atau yang lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Latar belakang berdirinya Indische Partai lahir sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial, diskriminasi rasial, dan dominasi kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pendirinya juga dipengaruhi oleh pengalaman E.F.E. Douwes Dekker sebagai seorang Indo yang menghadapi diskriminasi, serta kesadaran bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan politik. Organisasi ini berfokus pada persatuan semua kelompok di Hindia Belanda, baik pribumi, Indonesia, Eropa, maupun keturunan asing lainnya, untuk melawan kolonialisme dan menciptakan negara mereka merdeka yang berkeadilan. Tahap selanjutnya yaitu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar sakral yang menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maknanya sangat mendalam, yaitu satu tanah air. Semua rakyat Indonesia berasal dari satu tanah air, yaitu Indonesia. Satu bangsa. Semua rakyat Indonesia adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa. Bahasa Indonesia menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat persatuan yang terkandung di dalamnya masih relevan hingga kini. Tokoh penting yang terlibat dalam Sumpah Pemuda. Tokoh utamanya ada 4, yaitu yang pertama adalah Sugondo Joyopuspito sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Beliau adalah sosok sentral dalam penyelenggaraan kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah Sunaryo Sastrowardoyo. Beliau adalah salah satu pembicara kunci dalam kongres dan turut serta dalam merumuskan teks Sumpah Pemuda. Yang ketiga Muhammad Yamin, tokoh yang sangat berperan dalam menyusun teks Sumpah Pemuda. Ide-ide besar seperti satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa banyak berasal dari pemikiran beliau. Yang keempat yaitu Amir Syarifruddin. Beliau berperan sebagai bendahara dalam kongres dan juga turut serta dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda. Tokoh lainnya yang berperan penting, yang pertama adalah Wage Rudolf Supratman atau yang lebih kita kenal dengan W.R. Supratman. Meski tidak secara langsung terlibat dalam perumusan teks Sumpah Pemuda, beliau adalah sosok penting dalam menciptakan lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia.
Lagu ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda II. Yang kedua adalah Djoko Mar Said. Beliau adalah salah satu peserta kongres yang aktif dalam diskusi dan perumusan teks Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Johannes Laimena. Beliau mewakili pemuda dari Ambon dan turut serta dalam kongres. Yang keempat, Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau adalah salah satu pemuda yang aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan turut serta dalam Kongres Pemuda kedua. Tokoh lainnya yang berperan penting, yang pertama adalah Wage Rudolf Supratman atau yang lebih kita kenal dengan W.R. Supratman. Meski tidak secara langsung terlibat dalam perumusan teks Sumpah Pemuda, beliau adalah sosok penting dalam menciptakan lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda II. Yang kedua adalah Djoko Mar Said. Beliau adalah salah satu peserta kongres yang aktif dalam diskusi dan perumusan teks Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Johannes Laimena. Beliau mewakili pemuda dari Ambon dan turut serta dalam kongres. Yang keempat, Sarmidi Mangunsarkoro. Langkah selanjutnya untuk menuju kemerdekaan adalah terbentuknya BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas merumuskan dasar-dasar negara dan rancangan konstitusi bagi Indonesia yang merdeka. BPUPKI mengadakan 2 sidang utama. Yang pertama, sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara dan melahirkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, sidang kedua, dimulai dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan struktur negara. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, yang kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang melanjutkan tugas mempersiapkan kemerdekaan secara konkret. Dokumentasi pada slide ini adalah menggambarkan tentang sidang persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah panitia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Peran PPKI: 1. Merancang dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Membentuk pemerintahan Indonesia yang meliputi presiden, wakil presiden, serta lembaga-lembaga negara. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai penegasan Undang-Undang 1945, pemilihan Soekarno sebagai presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada slide ini adalah gambar atau dokumentasi foto pada saat dilaksanakannya sidang PPKI setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah momen bersejarah ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan lepas dari penjajahan dan berdiri sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno
didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Latar belakang kemerdekaan yang pertama adalah penjajahan kolonial, yang kedua selama lebih dari 300 tahun Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa asing, terutama Belanda, diikuti oleh kedudukan Jepang pada 1942 sampai 1945. Kemudian yang ketiga, pergerakan nasional. Yang keempat, kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 melahirkan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan. Yang kelima, dukungan Jepang untuk kemerdekaan. Yang keenam, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat selama Perang Dunia II. Ini melibatkan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Yang ketujuh, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang kedelapan, Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, membuka peluang bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi ditulis pada 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai kelahiran negara Indonesia. Makna kemerdekaan: 1. Bebas dari penjajahan asing. 2. Menjadi bangsa yang berdaulat dengan pemerintahan sendiri. 3. Awal pembangunan untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan nasional di tengah tantangan internal dan eksternal. Kemerdekaan Indonesia diraih berkat perjuangan banyak tokoh yang berkontribusi dalam berbagai aspek, baik melalui diplomasi, pergerakan nasional, hingga pengorbanan di medan perang. Berikut beberapa tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah tokoh proklamasi. Insinyur Soekarno berperan sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia. Kontribusi membacakan teks proklamasi dan merumuskan dasar negara. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Peran proklamator, wakil presiden pertama Indonesia. Kontribusi mendampingi Soekarno dalam proklamasi dan memimpin diplomasi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia diraih berkat perjuangan banyak tokoh yang berkontribusi dalam berbagai aspek, baik melalui tokoh perumus kemerdekaan. Yang pertama, Ahmad Subarjo, berperan diplomat dan menteri luar negeri pertama. Kontribusi berperan dalam perumusan teks proklamasi dan menghubungkan sebagai kelompok nasionalis. 2. Muhammad Yamin, peran anggota BPUPKI dan PPKI, kontribusi mengusulkan dasar negara dan berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Supomo, peran ahli hukum dan anggota BPUPKI, kontribusi merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh perumus kemerdekaan. Yang pertama, Ahmad Subarjo, tokoh perjuangan nasional. Yang pertama, Haji Agus Salim, peran diplomat dan pejuang pergerakan, kontribusi berjuang melalui diplomasi dan menyebarkan semangat nasionalisme. 2. Ki Hajar Dewantara, peran tokoh pendidikan, kontribusi menggerakkan kesadaran nasional melalui pendidikan atau pendiri taman siswa. 3. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker atau Dr. Ernest Douwes Dekker, peran pendiri Indische Partai, kontribusi menginspirasi perjuangan kemerdekaan melalui pergerakan politik. 4. Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro dan Sultan Hasanuddin, peran pejuang daerah,
kontribusi melawan penjajah secara fisik di berbagai wilayah. Tokoh pemuda. Pertama, Sultan Syahrir. Peran pemimpin pemuda dan Perdana Menteri pertama. Kontribusi mendorong percepatan proklamasi dan perjuangan diplomasi. Yang kedua, Wikana dan Khoirul Saleh. Peran pemuda pelopor. Kontribusi mendukung Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. 3. Sayuti Melik. Peran mengetik naskah proklamasi. Kontribusi memastikan naskah proklamasi siap dibacakan. Tokoh wanita. Pertama, Fatmawati Soekarno. Peran penjahit bendera merah putih pertama. Kontribusi menyiapkan simbol kemerdekaan. 2. Raden Ajeng Kartini. Peran pelopor emansipasi wanita. Kontribusi menginspirasi perjuangan pendidikan dan kesetaraan. 3. Dewi Sartika. Peran tokoh pendidikan wanita. Kontribusi mendukung pendidikan untuk perempuan sebagai bekal perjuangan bangsa. Terima kasih. Berikut adalah paparan dari saya tentang Lorong Kemerdekaan Indonesia atau perjalanan kemerdekaan Indonesia dari perjuangan yang bersifat kedaerahan hingga terwujudnya semangat nasionalisme untuk bersatu dan akhirnya tercipta kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih, saya Angela Sirlani. Jika ada salah ucap, saya meminta maaf.